salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlinda Ardianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada kali ini, saya mengangkat program Gen 8, yang artinya adalah program generasi IT. Program ini akan saya terapkan di SMP Negeri 12 Surabaya. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 kota Surabaya ini, saya selalu dibimbing oleh Bapak Darmanun selaku fasilitator dan Ibu Masula selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata kali ini adalah saya dapat menjalankan tahap B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Dan yang kedua adalah saya mampu membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program yang saya rancang dan saya buat adalah Gen 8, yaitu generasi IT. Apa sih program Gen 8 itu? Nah, program Gen 8 itu merupakan kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk mendidik murid yang tanggap terhadap perkembangan kemajuan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga, program Gen 8 juga mendorong generasi muda, khususnya para murid, untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Mengapa saya ingin mengangkat dan menerapkan program Gen 8 ini di sekolah SMP Negeri 12 Surabaya? Ada 4 latar belakang. Yang pertama adalah meningkatkan literasi murid. Yang kedua, saya ingin mengenalkan lebih jauh pada murid tentang bidang iptek. Yang ketiga, tentu saja memfasilitasi para murid dalam pengembangan bidang iptek. Yang keempat, saya ingin mengadakan dan memberlakukan pembiasaan untuk para murid selalu tanggap terhadap perkembangan iptek yang semakin hari semakin cepat. Tahapan B, yaitu buat pertanyaan utama. Berikut ini adalah tahapan Bagja untuk buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini muncul pertanyaan, mengapa kita perlu mendidik murid untuk tanggap terhadap perkembangan iptek? Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya mendidik murid untuk tanggap terhadap perkembangan iptek. Yang kedua, tentu saja berdiskusi dengan rekan guru mata pelajaran informatika untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan dan pengetahuan awal murid di bidang iptek. Yang ketiga, berdiskusi dengan seluruh guru untuk mengidentifikasi hal-hal menarik yang menumbuhkan semangat murid untuk tanggap terhadap perkembangan iptek. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Hal yang dilakukan adalah sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Kemudian, apa sih aset atau kekuatan atau sumber data yang dapat diperdayakan pada tahap ini? Nah, aset pada modal manusia adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran informatika, rekan guru sejawat, dan para murid. Waktu yang diperlukan untuk pertanyaan utama ini adalah selama 3 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Berikut ini adalah dokumentasi ketika saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Pembahasan ini tentang pentingnya mendidik murid untuk tanggap terhadap perkembangan iptek di SMP Negeri 12 Surabaya.
Berikutnya adalah dokumentasi ketika saya berdiskusi dengan rekan guru pada mata pelajaran informatika. Pada diskusi ini, saya membahas tentang pengidentifikasian tingkat keterampilan dan pengetahuan awal murid di SMP Negeri 12 Surabaya di bidang IPTEK. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan seluruh guru untuk mengidentifikasi hal-hal menarik yang menumbuhkan semangat murid untuk tanggap terhadap perkembangan IPTEK yang akan dilaksanakan pada kegiatan kokurikuler. Ini adalah salah satu dokumentasi rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid di SMP Negeri 12 Surabaya untuk menguatkan ide di tahap awal pelaksanaan program Gen It. Catatan refleksi tahap B buat pertanyaan utama yang telah saya lakukan. Peristiwa. Program Gen It adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk mendidik murid yang tanggap terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, program Gen It juga mendorong generasi muda untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Pelaksanaannya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran informatika. Sebelum terlaksananya program ini, saya mendiskusikan dengan beberapa pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan seluruh murid. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan serta minat dan bakat murid di bidang IT. Perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ini adalah rasa cemas dan khawatir. Tetapi semua itu terpatahkan karena semua pihak sangat mendukung program yang saya buat. Di sana, saya menjelaskan bahwa program ini merupakan kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk mendidik murid sehingga tanggap terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga, program ini mendorong generasi muda untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan adanya program ini, para murid juga menyambut dengan antusias sekali setelah saya memaparkan program keterlaksanaannya. Pembelajaran. Perasaan saya yang terpenting yang dapat saya ambil adalah berkolaborasi dan berdiskusi dengan beberapa pihak dalam pembuatan pertanyaan utama. Dari kegiatan tersebut, dapat saling tukar informasi dan ide tentang pelaksanaan program Gen It atau generasi IT. Selain itu, ketika saya melibatkan murid dalam setiap kegiatan, sehingga mereka dapat menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Sehingga dari program ini, mereka merasa ikut andil dalam pembentukan program Gen It. Penerapan ke depan adalah melalui kegiatan kolaborasi dan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program Gen It dapat terrealisasi dengan baik. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang dimiliki oleh SMP Negeri 12 Surabaya. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu untuk mendidik para murid sehingga tanggap terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap A. Ambil pelajaran. Berikut ini adalah tahapan bagja ambil pelajaran.
Pada tahapan ini muncul 3 pertanyaan. Yang pertama adalah kegiatan apa saja yang dapat mendidik siswa sehingga tanggap terhadap perkembangan iptek. Yang kedua, apa yang membuat murid merasa nyaman belajar iptek. Dan yang ketiga adalah mana sajakah kebijakan sekolah yang telah menguatkan aspek terhadap tanggap perkembangan iptek. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih pengetahuan dan keterampilan yang berbasis IT. Kemudian, membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam bidang iptek. Yang ketiga adalah berdiskusi dengan para waka kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah tentang aspek tanggap terhadap perkembangan iptek. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid adalah dengan melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat membuat murid merasa nyaman saat belajar berbasis IT. Kemudian, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui minat mereka dalam bidang iptek. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan di SMP Negeri 12 Surabaya adalah yang pertama, modal manusia meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran informatika, seluruh dewan guru, dan murid. Selain itu, terdapat juga modal fisik yaitu laboratorium komputer, ruang multimedia, dan perpustakaan. Modal politik berupa kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan dalam tahapan ini adalah selama 2 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak dan guru mata pelajaran informatika. Ini adalah dokumentasi diskusi dengan rekan guru mata pelajaran informatika. Pada kegiatan ini, saya berdiskusi tentang referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih pengetahuan dan keterampilan yang berbasis IT. Berikut ini adalah dokumentasi ketika saya berdiskusi dengan waka kurikulum. Di sini saya mengidentifikasi kebijakan sekolah tentang aspek tanggap terhadap perkembangan iptek. Berikutnya adalah ketika saya diskusi dengan perwakilan seluruh murid. Di sini saya melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui minat mereka dalam bidang iptek. Catatan refleksi tahap A, ambil pelajaran. Setelah tahap pertama membuat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam tentang kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk membentuk murid yang tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahapan ini, saya mencari referensi dari berbagai sumber dari diskusi dengan berbagai pihak, di antaranya guru mata pelajaran informatika, waka kurikulum, serta keterlibatan perwakilan seluruh murid. Ketika saya berdiskusi dengan waka kurikulum, berfungsi untuk mengidentifikasi kebijakan yang ada di SMP Negeri 12 Surabaya. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi bakat dan minat murid dalam mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan program Gen 8 generasi IT yang dapat melatih pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif pada murid untuk menumbuh kembangkan student agency. Perasaan saya pada tahap pembelajaran yang kedua ini adalah saya dapat mengambil
Ternyata banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan tentu saja harus bermakna pada kegiatan kokurikuler, sehingga murid selalu merasa tertantang dan mengasah pengetahuan serta keterampilan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program Gen IT generasi IT yang saya buat. Penerapan ke depan melalui kegiatan ini, semoga program ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan segala ide-ide yang kreatif, inovatif, dan bermakna bagi murid. Kekurangan yang ada pada tahapan ini semoga dapat diperbaiki di tahap gali mimpi, sehingga program ini dapat lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid di SMP Negeri 12 Surabaya. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Terima kasih, salam dan bahagia.